الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan jajaran pengurus DKM, Nur, Direksi Mandiri, dan terutama jamaah iktikaf yang mudah-mudahan senantiasa diberikan oleh Allah rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan hari kedua iktikaf kita ini, kita masih diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang tiada terhingga, nikmat sehat, nikmat diberi kesempatan oleh Allah untuk masih bisa menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini, dan juga di siang harinya kita melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai aktivitas yang melingkupinya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin. Dan juga bukti kesyukuran kita kepadanya, dan karenanya nikmat Allah akan senantiasa bertambah pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita umat beliau yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu jamaah iktikaf yang dimuliakan Allah, acara pamungkas kita barangkali ya, setelah 2 hari ya, mungkin berjibaku berjihad ya, namun juga barangkali merasakan nuansa Ramadan yang sungguh berbeda dengan ketika kita berada di rumah masing-masing. Ada satu kisah yang saya baca dari kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Suatu ketika seorang pemuda yang memang pekerjaan sehari-harinya adalah mabuk-mabukan. Jadi dia seorang pemabuk, karenanya hobinya ya minum-minuman keras ya. Pada saat dia sedang menikmati minuman keras, tiba-tiba matanya tertuju pada kelebat bayangan seseorang yang sangat dikenal oleh siapapun ketika itu. Orang itu adalah orang yang paling tegas ketika menghadapi kemungkaran, yaitu Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pas lagi mabuk, dia melihat bayangan Umar. Waduh, ada Umar. Pemuda ini takut luar biasa. Dia tidak ingin apa yang dilakukannya diketahui. Ya, jangankan manusia Pak ya, syaitan aja takut sama Umar ya. Gemetar badannya, dan ketika itu dia melihat Umar semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Pada saat sudah dekat sekali itu, dia kemudian berdoa, ya Allah, aku bertaubat ya Allah, tidak ingin lagi minum minuman keras. Saya takut banget sama orang itu. Jadi taubatnya itu karena takut sama Umar. Ya Allah, perkenankanlah untuk menerima taubatku. Benar-benar ya Allah, saya taubat benar. Saya nggak akan minum minuman keras lagi. Tapi tolong ya Allah, rubah air atau minuman keras di dalam botol ini menjadi cuka, supaya Umar tidak tahu bahwa saya sedang mabuk-mabukan. Itu saking takutnya Pak. Tapi doanya itu doa yang menurut saya mustahil kalau menurut akal manusia. Jadi ketika itu sang pemuda betul-betul Pak, karena takutnya yang luar biasa, akhirnya berdoa, ya Allah, jadikan minuman keras arak dalam botol ini menjadi cuka. Begitu Umar dekat,
Umar tahu matanya merah, pemuda ini jalannya kelimpungan, pasti mabuk. Kamu mabuk. Anak muda ini ngeles. Tidak, wahai Amirul Mukminin. Tuh, mata kamu merah. Belekan kali itu. Masih ngeles. Umar tidak percaya. Coba, saya lihat itu. Di saku kamu ada benjolan. Pasti itu botol minuman keras. Karena Umar sudah merogoh, memaksa, akhirnya pemuda ini tidak bisa mengelak. Begitu diambil, anak muda ini tambah gemetar badannya. Dan doanya makin kencang, rubah ya Allah, rubah ya Allah. Jadi juga, jangan sampai dia tahu. Nah, subhanallah Bapak dan Ibu, begitu botol minuman keras itu dibuka dan dicium oleh Umar bin Khattab, benar-benar mukjizat. Minuman keras yang ada di dalam botol ini sudah berubah menjadi cuka. Umar sebenarnya tahu bahwa ini anak muda yang memohon kepada Allah, tapi dia biarkan. Karena apa? Anak muda ini betul-betul bertaubat. Dan setelah itu memang dia buktikan tidak pernah minum minuman keras lagi. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Orang yang bertaubat itu betul-betul disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul sayang, bahkan ketika taubat orang itu bukan karenanya. Pemuda ini bertaubat karena takut kepada Umar. Bagaimana kalau taubat kita itu betul-betul karena takut kepada Allah? Makin sayang Allah. Maka Imam Al-Ghazali menafsiri At-Tawwab dalam Al-Quran. Itu adalah Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan ampunan kepada hamba-hambanya sampai hamba-hamba itu bosan meminta ampunan kepadanya. Itu Pak. At-Tawwab maknanya menurut Al-Ghazali begitu. Terus berdosa, terus memohon ampun sampai kamu bosan, Allah baru bosan. Tetapi selagi kita terus memohon ampun, Allah pasti akan memberikan ampunan. Itu di bulan-bulan yang lain. Nah, kalau bulan Ramadan bagaimana? Subhanallah Bapak dan Ibu. Bulan Ramadan itu syahrul taubah, bulan taubah. Bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Bagaimana tidak? Ada 3 momentum di dalam bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, di mana 3 momentum ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya yang senantiasa mendekat kepadanya, agar dosa-dosanya yang telah lampau dihapus semua. 3 momen, Pak. Apa saja 3 momen itu? Yang pertama, hadisnya sahih. Dan 3 momen itu diabadikan oleh 3 hadis yang kesemuanya sahih, Pak. Yang pertama adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di siang hari dengan penuh keimanan dan semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni. Kalau yang namanya taubat bulan puasa, itu bukan hanya dosa kecil, Pak. Kalau dosa ngelirik paha ayam, nah kecil. Karena apa? Paha ayam dibayarin paha yang lain begitu. Itu kan dosa juga. Itu dosa kecil. Ini dosa-dosa yang besar pun, selagi kita melakukannya karena keteledoran, karena terpedaya oleh syaitan, oleh hawa nafsu kita, tidak ada satupun yang terlewatkan untuk diampuni oleh Allah. Itu di siang hari ketika kita berpuasa. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Tentu saja kita harapkan puasanya betul-betul puasa yang substantif.
puasa yang bukan formalistik. Ya. Karena ada juga orang puasa tapi mulutnya tidak puasa untuk riba, untuk mencaci, untuk memaki, ya, untuk hal-hal yang tidak baik. Ada juga puasa tapi marahnya tidak pernah luntur. Pemarahnya itu tidak pernah berhenti. Semua orang kalau memang menyinggung perasaannya dimarahi habis-habisan. Ini namanya puasa yang tidak substantif. Dan ini barangkali yang tidak kita inginkan. Selagi kita berusaha untuk maksimal melaksanakan ibadah puasa sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah ini bulan pengampunan. Makanya nilai daripada puasa itu tidak bisa digantikan oleh bulan-bulan yang lain. Karena momen-momennya terlalu banyak, Pak. Makanya 1 bulan puasa bisa menghapus seluruh dosa kita. Bagaimana kalau kita umurnya 70 tahun? Mengalami paling tidak misalnya 15, kurang 15-nya ya, berarti berapa? 55 tahun. Berpuasa dan puasanya betul-betul substantif, betul-betul esensial. Subhanallah. Saya sekilas kemarin mendengar ceramah dari ustadznya. Nah, beda setahun kemudian surganya lebih cepat. Iya. Hanya beda setahun. Bagaimana kalau 50 tahun bedanya? Nah, karena dosa-dosa kita ini bukan hanya dosa-dosa yang kecil. Barangkali dosa-dosa yang besar itu kita lakukan setiap waktu, setiap saat tanpa kita sadar. Ya, dosa itu kan dari sisi motifnya ada 2. Yang pertama, dosa yang motifnya karena sombong, congkak, angkuh. Itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah, sekalipun dosa itu kecil. Itulah yang dilakukan oleh iblis, laknatullahi alaih. Iblis itu dosanya kecil, Pak. Kecil sekali. Hanya nggak mau nunduk, benar nggak? Iblis itu atau Azazil itu adalah hamba Allah ketika itu di surga yang paling taat kepadanya, yang paling dekat kepada Allah. Ya. Makanya hati-hati, Pak. Orang kalau punya kelebihan, punya keunggulan, ini bahayanya adalah penyakitnya penyakit iblis. Betul, punya semuanya, hebat semuanya. Akhirnya penyakit iblis ini masuk, sombong. Kalau hanya ujub masih lumayan, Pak. Ujub itu apa sih? Ujub itu kagum terhadap diri sendiri tapi masih menghormati orang lain. Kagum, wah saya hebat, tapi kamu juga hebat, cuma di bawah saya dikit. Itu namanya ujub. Tapi kalau sudah takabur, sombong, iblis ini, saya hebat, yang lain receh semua, yang lain rendah semua, yang lain sepele semua, nggak ada sama sekali hebat-hebatnya. Itu iblis. Jadi iblis itu mengapa dilaknat oleh Allah? Hanya karena tidak mau menunduk kepada Adam, karena motif melakukan pembangkangannya kepada Allah ini berdasarkan kesombongan. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada Adam. Ngapain saya tunduk sama dia? Tuh kan? Makanya kemudian Allah murka, dilaknat sampai hari kiamat. Sementara Nabi Adam ini dosa yang kedua. Motifnya melakukan dosa karena apa? Terpedaya oleh rayuan iblis. Kamu akan langgeng kalau makan buah ini. Berdua akan di surga terus. Konon dalam riwayat, Pak, kenapa Nabi Adam sampai tergoda? Karena iblis menyebut nama Allah. Ini ada sebuah riwayat. Jadi Adam alaihissalam itu tidak akan terpedaya, tidak akan tergoda untuk makan buah khuldi itu kalau iblis tidak bersumpah atas nama Allah. Tambah laknat lagi. Menggunakan nama Allah untuk ngibulin orang, untuk memperdaya orang, supaya dia ada temannya di dunia. Ya. Makanya kemudian Nabi Adam terpeleset, ya, makan buah khuldi. Dosanya besar banget, Pak. Dosa Nabi Adam itu besarnya luar biasa. Kenapa besarnya? Allah sudah berfirman, ya, silahkan kamu nikmati
Apa yang ada di surga semuanya untuk kamu berdua. Ya. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makan, minum, nikmati semua yang ada. Wala taqraba hadhihi syajarah. Hanya satu pohon saja. Dekat aja jangan, apalagi makan. Dosa besar nggak Pak kira-kira Pak? Besar banget kan ya? Kurang apa coba surga? Semuanya boleh dinikmati. Hanya satu yang kagak boleh. Malah dilanggar. Dosa Nabi Adam begitu besar, tetapi apa? Dilakukan karena terpedaya. Kemudian sikap Nabi Adam ketika selesai melakukan dosa berbeda jauh dengan iblis. Iblis mentang-mentang terus Pak, nggak sadar bahwa dia melakukan kesalahan, tetap bersikukuh dengan pendapatnya bahwa saya lebih baik, ngapain saya hormat kepada Adam. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sadar diri, introspeksi, ya, menyadari bahwa mereka telah menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri karena melanggar perintah Allah yang jelas-jelas. Itu adalah perintah yang tegas. Nabi Adam sadar diri, maka kemudian apa? Lompatannya luar biasa. Orang kalau tobat memohon ampun, dia sadar bahwa dia berbuat salah, bukan hanya mendapatkan ampunan, tapi apa? Rahmah. Makanya kata-kata At-Tawwab dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan Ar-Rahim. Betul nggak Pak? Innahu huwat tawwabur rahim. Kenapa? Rahim itu kasih sayang, itu bonusnya Pak. Diampuni dosanya, disayang lagi sama Allah. Ya. Bentuk sayangnya Allah pada Nabi Adam apa? Kelihatannya turun di dunia itu adalah merupakan ganjaran atas perbuatan salahnya. Tetapi hakikatnya Nabi Adam kemudian diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Dijunjung sedemikian rupa derajat Nabi Adam jadi wakil Allah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Makanya pemuda tadi itu disayang sama Allah. Karenanya hal-hal yang mustahil pun bisa terjadi. Orang yang bertaubat itu ibarat kata misalnya terjerumus masuk ke dalam, ya, itu ketika diibaratkan bola pingpong, kalau terjerumusnya masuknya lebih dalam, maka lompatannya pasti akan lebih tinggi. Ya. Makanya tidak perlu kita berkecil hati, Pak. Aduh, saya ibadahnya cuma kayak begini, ya, amalnya cuma kayak begini doang. Apakah saya pantas untuk berada di surga nanti? Pantas Pak, asal kita mohon ampun terus, meminta maaf terus sama Allah. Kalau Allah Maha Pemaaf. Dalam sebuah asar riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, ya, beliau menyatakan dalam asar itu, nanti di hari kiamat ada sekelompok manusia yang jumlahnya paling banyak, mayoritas Pak, yang disebut Ashabul Yamin. Ashabul Yamin adalah orang yang mendapatkan kitab amalnya dengan tangan kanan. Begitu mereka mendapatkan kitab amal dengan tangan kanan, kan masuk ke dalam kelompok calon penghuni surga. Tetapi begitu mereka membuka kitab amalnya, rapotnya merah Pak. Nilainya di bawah standar semua, di bawah 5 semua. Ya. Ibarat kata dosanya banyaknya luar biasa, kebaikannya dikit. Tetapi yang membuat mereka heran, kenapa mereka dapat kitab amal dengan tangan kanan, simbol calon penghuni surga, padahal dosanya numpuk, baiknya cuma dikit. Akhirnya mereka bertanya, ya Rob, ya Tuhan kami, mengapa
catatan amal kami ini begitu buruk. Tetapi Engkau berikan catatan itu dengan tangan kanan kami, sehingga kami berhak untuk masuk ke surga. Akhirnya Allah berfirman, sekarang tutup kitab amal kalian semua. Tutup semua kitab amal kalian. Ditutup. Beberapa waktu kemudian sekarang buka kembali. Begitu dibuka, subhanallah, catatan amal yang buruknya hilang semua. Tinggal yang baik-baik saja, walaupun sedikit. Kalau yang baik dikit tapi buruknya nggak ada, kira-kira gimana Pak? Menang. Ya menang yang buruk. Ya kan? Akhirnya mereka bertanya kembali, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok bisa seperti ini? Amal buruk kami tidak ada semua. Allah kemudian berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian dulu di dunia adalah para pendosa-pendosa, orang yang tidak berhenti melakukan maksiat kemungkaran kepadaku. Namun kalian juga tidak pernah berhenti memohon ampunan kepadaku. Kalian senantiasa merasa rendah, merasa hina, merasa kotor di hadapanku. Makanya aku hapus semua dosa-dosa kalian. Ya, kalau lihat asar ini, mudah-mudahan kita termasuk Pak ya. Amin. Karena kalau ngukur berat sekali Pak. Jangankan nikmat-nikmat semuanya, sudah satu nikmat jari saja ini ya, yang usah jari ya satu jari telunjuk saja udah. Orang kalau gak ada telunjuknya susah. Mau kemana Pak? Ke sono, ya dikira mau mukul, dicotos sama orang. Karena nggak ada ini telunjuknya. Satu nikmat telunjuk saja, kita tidak bisa mengganti dengan seluruh ibadah kita. Makanya dulu ada Pak, orang Bani Israel, itu umurnya hampir ratusan tahun, ibadah terus, menepi di tempat sepi, gak pernah maksiat, ibadah terus. Begitu mau masuk surga, dibilang sama Allah, hambaku, kamu ahli ibadah, silahkan masuk surga karena anugerahku. Protes orang ini, ya Allah, saya umurnya hampir ratusan tahun ibadah terus, masuk surganya kok dengan anugerahmu, bukan dengan amalku. Protes lah, karena ngerasa dia sudah mengabdikan dirinya sepanjang hidup. Tapi tetap saja masuk surganya karena anugerah dari Allah. Sekarang kata Allah, kamu siapa yang ngasih nyawa sama kamu? Engkau katanya. Siapa yang kasih kamu kesehatan? Engkau katanya. Terus siapa yang memberikan kekuatan untuk kamu supaya bisa ibadah siang malam kepadaku? Engkau. Terus kenapa protes? Gak jadi katanya. Ya gak jadi, orang semuanya Allah. Betul gak Pak? Bapak dan Ibu ada di tempat ini, siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah. Kita pengen banget Pak, banyak yang pengen Pak, tapi kagak bisa. Kenapa? Dibatasin jumlahnya. Yang pertama. Yang kedua, yang punya akses itu ada saja ya. Orang-orang yang kepengen ibadah, rumahnya nempel masjid Pak, tapi mau datang ke masjid kok beratnya minta ampun. Ada saja halangannya. Akhirnya sampai disolatin di masjid, kagak masjid-masjid. Benar Pak. Jadi kita digerakkan oleh Allah untuk ada di tempat ini. Mudah sekali untuk melakukan kebaikan. Ya makanya gak bisa kita merasa jumawa, saya lah hebat karena saya, gak bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua. Kita kembali. Jadi momentum yang pertama Pak, momentum bulan puasa. Makanya beruntung sekali kalau ada orang meninggal di bulan puasa. Meninggal gak Pak? Di bulan puasa. Iya Pak, pengen Pak. Tapi 50 tahun lagi akan datang gitu. Jangan sekarang. Apalagi pas lagi ceramah kayak saya gitu ya. Jadi viral gitu ya. Lagi ceramah, itikaf ya, meninggal. Gak apa-apa, lagi ceramah ya. Daripada lagi ceramahin istri kan, ceramah istri, ya istrinya bentak-bentak sambil ceramah ya. Saking kagetnya itu jantungnya kemudian berhenti mati gitu ya. Nah untuk bilang balik ya. Ya nggak apa-apa Pak ya.
Dengan punya istri galak daripada jomblo ya. Ada yang jomblo nggak di sini? Itu kayaknya masih ada tuh sebelah yang jomblo. Ya. Baik, kita lanjutkan. Momentum Ramadan di siang hari. Ya. Kemudian yang kedua, momentum bulan Ramadan yang tidak ada di bulan yang lain, di mana Allah sediakan ampunan tanpa batas. Ya. Apa? Seperti kita ini, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun orang yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, tarawih akhir 10 hari dengan melaksanakan iktikaf, subhanallah, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya orang tarawih, Pak, itu bukan hanya 1 jam, itu hanya semalam suntuk kita dihitung qiyamul lail tanpa melaksanakan aktivitas yang lain pun. Habis tarawih kita tidur sampai pagi subuh, kita dihitung tetap pahala. Pahalanya dihitung, dosanya diampuni. Coba, bagaimana tidak? Hebat. Sayang sekali makanya. Saya sering kali sampaikan di ceramah-ceramah saya. Apapun yang terjadi, tarawih jangan ditinggalkan. Mau 8, mau 20, mau berapapun. Mau di rumah misalnya kalau kita habis perjalanan. Yang terpenting tarawih itu jangan pernah ditinggalkan. Karena dengan 1 malam tarawih itu, ya, itu Allah sediakan ampunan sampai subuh. Apalagi kalau 29 atau 30 hari, 1 bulan penuh kita tidak pernah meninggalkan tarawih. Itu dosa-dosa kita rontok semua, Pak. Padahal itulah yang bikin kita takut untuk mati, ya Pak ya. Benar nggak Pak? Orang itu takut mati itu bukan karena apa-apa. Takut nantinya habis mati kemana? Ke neraka. Karena apa? Merasa dosanya terlalu banyak, amalnya terlalu dikit. Itu kan Pak? Maka ketika disediakan oleh Allah momentum yang seperti ini, kok kemudian lebih memenangkan di mallnya, ibu-ibu lebih memenangkan ngantuknya. Nah, emang kita tahu ibu-ibu tuh capek. Nah, makanya menang ngantuknya, tidur kagak taraweh. Ya kalau bangun kemudian taraweh, mau sendirian mau jamaah silakan. Yang penting jangan tinggalkan taraweh. Saya, karena kalau sudah bolong, namanya apapun bolong Pak. Bapak punya celana bolong apa kagak? Kalau bolong namanya bukan celana, ya. Maksudnya bolong bukan di tempat semestinya. Ya, itu pasti. Ya, tidak elok dan bisa jadi malah nggak laku. Coba aja Pak. Ya, baru tapi bolong. Siapa yang mau beli? Oke. Ya. Apalagi udah lama bolong lagi dibuang itu sampah. Apalagi kalau ban bocor, waduh, bisa celaka itu. Mematikan yang ada di mobil atau motornya. Makanya jangan sampai bolong. Karena yang disebut qoma, qiyamul lail itu, ya, qoma itu artinya mendirikan, Pak. Mendirikan itu artinya secara istiqomah, ajak awal sampai akhir. Bukan hanya 1 malam, besoknya pergi kemana nggak jelas. Jadi ini yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pengampunan itu. Kalau iktikaf kayak begini, sunnah muakkadah memang, tapi yang paling inti sebenarnya tarawih. Karena apa? Tarawih adalah ciri khas bulan puasa. Ada nggak sholat tarawih di selain bulan puasa? Nggak ada. Ya, ada orang sholat apa kamu? Habis itu sholat tarawih ya, bulan Syawal. Ya. Ini sedang belum move on dari bulan Ramadan, sehingga masih melaksanakan tarawih. Ya. Disalahin, ya. Dibilang wah, ini bukan ahli ibadah tapi orang gila malah ini bisa jadikan sampai terpapang gitu. Jadi nggak ada. Itu adalah ciri khas bulan puasa. Ibarat kata itu sholatnya puasa, puasa banget gitu orang bilang. Maka kalau yang brandnya puasa kok kita tinggalkan, sayang. Jadi ya adiknya ini yang rajin banget ini, alhamdulillah masih jomblo ya dia. Jadi ucapan saya jangan dimasukkan hati ya.
Ya, masukkan telinga kanan, keluarin telinga kiri. Habis itu hidung juga keluarin. Ya. Jadi bunyi kayak bunyi kereta, ngok 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 gitu ya. Ya. Jadi jangan pernah ya berpikir untuk meninggalkan. Misalnya yang di sini qiyamul lail ketika fajar melaksanakan, apalagi tarawih yang lebih ringan. Ya. Jam 2:30 kayak tadi sholat. Ya. Kalau jadi imam nggak ngantuk Pak. Kalau jadi makmum itu. Ya. Kalau ada imam ngantuk ditinggalin jamaah aja nggak ketahuan ya, bubar semua gitu kan. Yang jamaahnya itu berasa sekali. Itu jihadnya kita. Itu Pak, insya Allah nanti berdiri kita, capek kita, ngantuk kita. Itu Bapak dan Ibu kalau melihat nanti ya, menjelang kematian atau di alam kubur betapa pahala amal-amal Bapak itu. Ya. Subhanallah. Pasti nggak akan meninggalkan yang kayak begini. Tahun depan pengen lagi. Tahun depan pengen lagi. Selagi masih ada umur.